Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat menjalani aktivitas-aktivitas kita selama masa pandemi ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba bercerita kembali tentang apa yang saya ketahui tentang banyak kali tentang ya tentang lagi suatu peristiwa di masa perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Di video sebelumnya mungkin teman-teman bisa lihat lagi ada satu kisah tentang tragedi Bir Maunah, dan di sini kurang lebih ceritanya memang di latar belakangi dengan waktu yang sama gitu. Pada bulan yang sama di tragedi Bir Maunah ada satu tragedi juga yang namanya tragedi Ar-Raji. Kenapa di Ar-Raji? Lagi-lagi sama alasannya dengan tragedi Bir Maunah, karena tragedi ini atau peristiwa ini terjadi di suatu tempat bernama Ar-Raji gitu. Nah, di tragedi Bir Maunah bisa teman-teman lihat, mungkin saya flashback sedikit. Itu bercerita tentang bagaimana dibunuhnya 40 orang sahabat Rasulullah yang mulia, yang memang sangat dipilih Rasulullah, terdiri dari qori, penghafal Al-Quran, mereka yang selalu di masjid belajar gitu kan, lalu dibunuh dengan keji oleh pasukan yang dipimpin oleh jika kita lihat lagi namanya tuh Amr At-Tufail gitu. Itu dibunuhnya dengan sangat keji. Nah, di tragedi Ar-Raji ini kurang lebih seperti itu teman-teman. Lagi-lagi dibunuhnya utusan Rasulullah untuk menyebarkan Islam di seluruh di sekitar kota Madinah. Karena yang ya di video sebelumnya sudah diceritakan juga, antara perang Uhud dan perang Khandaq itu memang banyak peristiwa-peristiwa kecil yang memang secara langsung Rasulullah tidak terlibat, tapi secara tidak langsung Rasulullah terlibat gitu. Karena beliaulah yang mengutus orang-orang ke sekitar kota Madinah untuk menyebarkan Islam. Itu tempatnya waktunya antara setelah perang Uhud dan sebelum perang Khandaq gitu. Diceritakan juga di sirah banyak peristiwa-peristiwa selain Ar-Raji dan Bir Maunah, juga pengepungan, karena sama-sama kita tahu bisa dikatakan ketika perang Uhud bisa dikatakan kaum muslimin itu kalah gitu. Lalu ini dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar Madinah yang tidak senang akan datangnya Islam untuk mengepung kota Madinah. Lalu memang banyak tragedi-tragedi kecil, mungkin kita ceritakan di lain kesempatan bagaimana pengepungan yang terjadi setelah perang Uhud gitu, dan bagaimana kebijakan, kewibawaan, kebijaksanaan Rasulullah SAW untuk menghadapi setiap tragedi atau setiap peristiwa itu gitu. Bisa kita ceritakan di lain video teman-teman. Nah, kita ambil satu serpihan sejarah ketika antara perang Uhud dan perang Khandaq tadi, yaitu tragedi Ar-Raji. Nah, tragedi Ar-Raji ini teman-teman terjadi ketika salah satu dua suku di sekitar kota Madinah, yaitu suku Adal dan Karah gitu. Jadi kedua suku ini datang kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa mereka telah masuk Islam, kabilah-kabilah mereka, keluarga-keluarga mereka, suku mereka telah masuk Islam. Lalu utuslah wahai Rasulullah beberapa orang di antara kaum muslimin yang bisa mengajarkan kami dan mendekatkan kami kepada Islam gitu. Lalu sama alasannya seperti tragedi Bir Maunah ya, ketika Bir Maunah datang untuk meminta kepada Rasulullah untuk mengutus beberapa orang untuk mengajarkan Islam. Begitu juga di Ar-Raji ini, suku Adal dan Karah minta kepada Rasulullah untuk mengutus beberapa orang untuk mengajarkan Islam kepada kabilah mereka atau suku mereka gitu. Lalu Rasulullah mengutus 10 orang. Ada yang meriwayatkan 7, menurut Ibnu Ishaq itu 7 orang, namun menurut riwayat Bukhari itu 10 orang, untuk mengajarkan Islam kepada suku Adal dan Karah tadi gitu. Lalu akhirnya berangkatlah mereka 10 orang. Lalu Rasulullah menunjuk satu pimpinan yang bernama Asim. Jadi Asim sebagai pimpinan dari utusan tersebut, dari 10 orang tadi. Lalu setelah berangkat tibalah di tempat Ar-Raji di mana kejadian ini terjadi gitu kan. Lalu ternyata suku Adal dan Karah ini niatnya tidak tulus kan? Karena mereka ketika tiba di Ar-Raji itu langsung meminta tolong kepada orang di sekitarnya, yaitu diriwayatkan itu Bani Lahyan. Mereka meminta tolong kepada Bani Lahyan untuk membunuh utusan tersebut, saking kejinya ya, saking itu bentuk pengkhianatan ya, yang luar biasa gitu. Akhirnya 100 orang itu mengepung 10 orang tadi, 10 orang utusan tadi, dan melemparnya dengan anak panah. Lalu mereka terdesak, 10 orang tadi berangkatlah naik ke atas gunung. Lalu yang memanah dari bawah tadi berkata gitu kan, turunlah kalian katanya.
yang 100 orang tadi yang mengepung mereka, turunlah kalian, niscaya kami tidak akan membebaskan kalian, tidak akan melukai kalian gitu kan. Lalu akhirnya mereka tidak percaya, tapi akhirnya mereka bergerak maju untuk melawan musuh yang 100 orang tadi. Akhirnya 7 orang di antara 10 orang utusan tadi syahid teman-teman, terbunuh. Lalu bersisalah 3 orang. Yang pertama namanya Khubaib, yang kedua bernama Zaid bin Ad-Dasinah ya, dan yang ketiga itu ya 1 orang lagi itu yang namanya tidak disebutkan. Akhirnya 3 orang ini balik lagi ke atas bukit. Lalu dengan pesan yang sama, orang di bawah tadi, mereka yang kafir tadi yang membunuh utusan-utusan tadi berkata, kembalilah ke sini, kalian tetap aman gitu, tidak akan kami apa-apakan. Akhirnya mereka berjuang dan akhirnya akhir kalah ya, dan tertawanlah 3 orang tadi. Lalu mereka diseret untuk membawa mereka ke tanah Al-Haram, ke Mekah itu kan. Lalu 1 orang tidak mau, 1 orang yang tidak disebutkan namanya tadi itu tidak mau, akhirnya dibunuh di tempat. Dan sisalah berdua, yaitu Zaid dan Khubaib. Nah, berdua ini dijual lah ke Mekah menjadi budak, itu tawanan itu dijual gitu kan. Akhirnya dibelilah untuk Zaid, itu dibeli oleh Safwan bin Umayyah kalau tidak salah, Safwan bin Umayyah. Nah, pada saat itu setelah dibeli Safwan bin Umayyah, Zaid dibunuh karena pada saat perang Badar Zaid adalah Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah itu ayahnya terbunuh di perang Badar. Untuk membalaskan dendam dibunuhnya lah Zaid tadi gitu teman-teman. Nah, untuk Khubaib, Khubaib tadi dibeli juga oleh orang Mekah, oleh kaum kafir Quraisy. Nah, setelah dibeli oleh kaum kafir Quraisy, Khubaib dikurung, dan setelah dikurung mereka bersepakat untuk membunuhnya atau mengeksekusinya. Lalu Khubaib diseret dari tanah Al-Haram menuju suatu tempat bernama At-Tan'im. Nah, dan sebelum disalib, Khubaib izin untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Dalam doanya Khubaib meminta kepada Allah untuk membalaskan balasan istighfar kepada orang-orang yang membunuhnya ini gitu, dengan sangat keji. Akhirnya sebelum disalib juga Abu Sufyan yang waktu kala itu masih kafir ya, yang pernah kita ceritakan di video sebelumnya, akhirnya Abu Sufyan itu masuk Islam ketika peristiwa Fatu Makkah gitu. Mungkin bisa teman-teman cek lagi bagaimana kisah masuk Islamnya Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan waktu itu masih kafir, bertanya kepada Khubaib, "Wahai Khubaib, relakah engkau jika aku ganti engkau, aku kembalikan engkau kepada keluarga engkau dan gantinya dengan kepala Muhammad yang akan dipenggal di sini?" Gitu. Lalu Khubaib menjawab gitu, "Demi Allah, aku tidak akan rela," katanya. "Aku tidak akan senang hidup dengan keluargaku, aku tidak bahagia hidup bersama saudara-saudaraku ketika Nabi Muhammad SAW diganggu oleh sekecil duri pun," gitu. Lihat bagaimana jawaban para sahabat, bagaimana loyalitasnya, bagaimana dia tunduk dan patuh pada Allah dan Rasulnya gitu. Bahkan ya itu ungkapan sebetulnya, walaupun sedikit pun, sekecil duri pun yang mengganggu Nabi Muhammad, mereka tidak akan senang walaupun mereka bisa hidup bersama keluarganya, bisa hidup dengan saudara-saudaranya gitu. Nah, itu jawaban dari Khubaib. Akhirnya beliau dieksekusi, disalib, dan pada saat itu diutuslah penjaga untuk menjaga agar ya ketika disalib itu banyak ya peristiwa salib itu memang dibiarkan di sana saja biar dimakan burung, dimakan bangkai gitu kan. Dan pada penjaga itu akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin. Lalu dengan diam-diam ya pada malam hari kemudian Khubaib berhasil dikuburkan gitu. Ya, itu dia teman-teman, salah satu peristiwa yang sangat menyedihkan ya, sangat menjengkelkan hati kita umat muslim, bagaimana kerasnya, bagaimana kejamnya orang-orang kaum kafir Quraisy terhadap muslim itu. Dengan berbagai cara, dengan berbagai siasat, dengan berbagai penipuan, mereka ingin Rasulullah bersama para sahabat dan Islam tentunya untuk hilang dari muka bumi ini. Dan Islam memang tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu kan. Kita tahu bagaimana sejarah Islam mengajarkan lemah lembut dan tidak kekerasan. Salah satunya tragedi Ar-Raji itu menunjukkan bahwa ya memang dalam perjuangan, dalam apa namanya ya, dalam berjuang lah intinya, itu tidak ada yang senang, tidak ada yang mudah, akan ada jalan-jalan yang selalu menghadapi gitu. Namun jika kita dekat kepada Allah, itu memang akan ada saja Allah permudah jalan-jalan kita tadi gitu. Dan mungkin teman-teman bisa baca lagi bagaimana banyak tuh peristiwa-peristiwa antara Khandaq dan Uhud, perang Uhud dan Khandaq, peristiwa kecil, dan bahkan di luar setelah perang Khandaq, di sebelum perang Uhud banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bagaimana mulianya Islam, bagaimana mulianya Rasulullah SAW, bijaksananya dalam memutuskan sesuatu gitu.
Mungkin itu ya teman-teman, tragedi Ar-Raji yang menunjukkan bagaimana kejamnya kaum kafir Quraisy. Dan tidak hanya itu, keturunan-keturunan mereka itu memang yang atas namanya kafir itu memang banyak yang kejam, memang atas namanya itu kejam itu. Pada perang salib satu itu ketika mereka masuk kepada ke Yerusalem, berhasil masuk ke Yerusalem, itu mereka membunuh 70.000 orang tak berdosa yang tidak ikut perang, bahkan anak-anak, wanita, bahkan orang-orang Yahudi pun tetap dibunuh oleh kaum salib ketika masuk ke Yerusalem pada perang salib pertama gitu. Dan dikisahkan pada waktu itu sungai-sungai di sekitar Masjidil Aqsa, di sekitar Yerusalem itu terdapat sungai-sungai yang penuh darah gitu, saking banyaknya yang dibunuh pada hari itu, pada hari perang salib itu 70.000 orang lah. Kita bisa bayangkan bagaimana banyak darahnya gitu. Namun akhirnya dengan kekuasaan Allah yang perang salib 3 akhirnya kita dimenangkan dengan pimpinan yang sangat gagah, berani dan bertakwa tentunya kepada Allah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dan pada saat itu memang Islam tetap mengajarkan kelembutan, tidak ada membalas apa yang dilakukan oleh pasukan salib pada perang salib 1 gitu. Mereka tetap menghormati dengan tetap menyayangi mereka yang pada pasukan salib dan tawanan yang mereka tawan pada hasil peperangan Hittin itu. Mungkin bisa kita ceritakan ya bagaimana serunya perang salib dan bagaimana kita lihat Islam mengajarkan kebaikan dan kafir selalu mencoba menghancurkan Islam dengan cara kekerasan. Itu teman-teman, semoga bermanfaat cerita kita pada hari ini. Semoga yang menambah wawasan, dan saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan atau ada salah nantinya, mungkin mohon dikoreksi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.